Shalom, saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang dan bergabung bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mendengarkan renungan di pelayanan saya, Paulus Gunawan, His Pater Ministry. Saya berdoa kiranya lewat renungan-renungan ini yang saya sampaikan 1 minggu sekali boleh menjadi berkat kekuatan buat kita dimanapun Anda berada. Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang tema biblical parenting selama beberapa session. Ini adalah session yang kelima. Terakhir kita membahas tentang mandat ayah. Dan saya percaya setiap kita boleh diberkati oleh firman Tuhan dan mendapatkan kekuatan untuk terus bergumul sebagai seorang ayah. Dan mulai hari ini kita akan sama-sama melihat mengenai mandat seorang ibu. Mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat pemeliharaanmu kepada kami sampai pada hari ini. Kami bersyukur buat minggu yang baru, yang cerah, yang Tuhan berikan buat kami menjalani hidup kami. Berkatilah sebentar kami akan memakai waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, kembali kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Saya akan bacakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, sebuah ayat yang begitu luar biasa sekali, yang seringkali kita merenungkannya di dalam Hari Ibu. Bukankah seringkali tema-tema Hari Ibu membahas hal-hal seperti ini, bagaimana peran seorang ibu, bagaimana seorang ibu menurunkan legasi iman kepada anak-anaknya. Saudara, siapa yang ingin menjadi ibu seperti Lois dan Yunike? Ideal sekali, bukan? Saya percaya semua kita, khususnya para ibu, ya, di dalam apapun posisimu saat ini, kita pasti ingin seperti Lois dan juga Yunike. Kita menurunkan satu iman yang tulus kepada anak kita, kepada cucu kita, dan sudah seterusnya. Itu ada sebuah legasi yang abadi, yang kekal, yang bernilai kekal luar biasa. Bukan sekedar meninggalkan uang, harta, atau apapun yang lain. Sudah, atau kita ingin juga menjadi ibu seperti Yokebed, ibunya Musa. Di dalam periode-periode awal, dia bisa mengakali, mensiasati, menyelamatkan Musa supaya bisa lewat dengan baik di air itu. Kemudian dia menanamkan pengajaran iman dari awal, sehingga Musa sampai usia dia bergumul, dia tahu bahwa identitasnya sebagai adalah orang Israel, adalah orang pilihan Tuhan. Atau siapa yang ingin menjadi ibu seperti Hana, ibu Samuel, bergumul, berdoa, bersungguh-sungguh meminta kepada Tuhan. Dan akhirnya mendapatkan Samuel, dan dia menyerahkan Samuel kepada Tuhan. Atau seperti Maria, ibu Yesus. Atau seperti siapa? Mamanya Santo Agustinus. Berdoa terus buat anaknya, supaya Tuhan menyelamatkan anaknya, dan Tuhan menyelamatkan anaknya. Saudara, kita semua suami istri, orang tua, khususnya para ibu, pasti ingin jadi seperti mereka. Boro-boro jadi mereka, ikut teladan mereka saja sulit sekali, bukan? Saudara sekalian, ada satu pergumulan yang luar biasa yang saya percaya para ibu alami dalam masa ini. Saudara, kita sering merasa, para ibu merasa begitu lelah, begitu kecapean, begitu exhausted dengan hal-hal sehari-hari yang kita kerjakan. Urusan-urusan tidak pernah habis-habis. Pergumulan yang lain adalah bergumul antara pekerjaan dengan fungsi seorang ibu di rumah. Khususnya para ibu yang mengalami posisi kondisi yang harus bekerja. Ya, sebagai karyawan, sebagai pengusaha, dan sebagainya. Kadang-kadang merasa, aku di mana posisiku? Aku harus profesional, aku harus mengurus anak, dan sebagainya. Ibu yang diam di rumah pun juga bergumul. Kita seringkali juga mengalami pergumulan kritik-kritik dari orang lain. Ya kan? Kita kerja dibilang gak sayang anak, tinggalin anak-anak terus. Kita diam di rumah bilang kayak gak ada kerjaan, padahal lu sarjana. Ya, banyak sekali kritikan dari mana-mana yang muncul. Belum lagi kita mengalami pergumulan mengenai body image. Ya, pasti kita mau memperhatikan kita punya penampilan, ya. Kita seringkali merasa kegemukan dan sebagainya. Kemudian kita ingin sekali punya tuntutan anak kita jadi anak yang perfect. Itu membuat kita akhirnya menekan anak-anak kita dan membuat kita ingin stres sendiri. Kita juga punya pergumulan di dalam menunjukkan cinta kita kepada pasangan kita. Para ibu kadang-kadang karena sudah begitu lelahnya di dalam urusan sehari-hari, sudah kehilangan aspek romantis pada para spouse. Kadang-kadang kita juga punya pergumulan tentang kita meragukan diri kita dan merasa bahwa gua nggak berguna, gua gagal jadi seorang ibu, gua gagal jadi seorang ibu. Dan yang paling sulit juga adalah pergumulan untuk submit
kepada suami. Khususnya bagi ibu-ibu di sini yang bekerja, yang mungkin memiliki penghasilan lebih daripada suaminya. Rasa-rasanya di kantor menjadi seorang bos, atau ke rumah menemukan suaminya yang tidak perform terlalu baik, dan rasanya susah untuk submit kepada suaminya. Sehingga seringkali timbul masalah-masalah di dalam rumah tangga. Para ibu sekalian, ada kabar baik untuk para ibu. Ada kabar baik buat para ibu. Meski kita adalah manusia berdosa, kita sudah beroleh anugerah Tuhan, dan secara khusus Tuhan percayakan anak, image of God, kepada kita. Jadi meskipun ada banyak pergumulan, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan 3 hal ini. Kita harus sadar dan berespon 3 hal ini. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Saudaraku, ini pasti bukan cuma satu hal yang harus kita renungkan sebagai para istri atau ibu, tetapi juga untuk para suami. Sehingga pesan-pesan yang saya sampaikan saat ini penting sekali untuk para istri, para ibu, dan juga terlebih penting untuk para suami mendengarkan. Poin yang pertama tadi adalah kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi pasangan kita. Kita bisa mengasihi diri kita. Kita bisa mengasihi anak-anak kita. Dengan pemahaman kasih kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, kita tahu bahwa kasih itu kasih yang apa adanya, kasih yang sungguh-sungguh all out, kasih yang tidak bersyarat. Sehingga waktu kita menemukan begitu banyak pergumulan tentang anak kita, kita tetap bisa mengasihi mereka. Kita bergumul dengan suami kita tetap bisa mengasihi dia. Karena kita tahu bahwa kasih Allah adalah kasih yang agape. Sehingga kita harus terlebih dahulu love the Lord, kita mengasihi Tuhan kita. So, yang kedua yang perlu kita responi adalah fear the Lord. Kita harus takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi, yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Takut akan Tuhan. So, ada satu prinsip yang penting juga waktu kita melihat dunia yang begitu chaos, tantangan yang begitu banyak, entah buat suami dan juga buat para istri, buat para ibu saat ini. Kita harus terlebih dahulu takut akan Tuhan. Nah, ini adalah permulaan hikmat. Berdoalah, minta kepada Tuhan hikmat sebagai seorang ibu. Bagaimana saya mengatur diri saya, bagaimana saya memanage antara saya bekerja, saya di rumah, saya mengurusi suami sebagai istri, saya mengurusi anak sebagai ibu, saya perlu hikmat dari Tuhan. Dan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Saudara, yang ketiga, poin yang terakhir pada hari ini adalah kita harus trust in God. Kita harus percaya kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 11 ayat 28-30. Berilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita harus trust in the God. Trust in God. Kita harus percaya kepada Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyak pergumulan kita, mungkin masalah finansial, masalah relasi, masalah bagaimana ntar anak saya nanti bertumbuh. Wah, zaman begitu mengerikan. Kita harus trust in God. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika Anda merasa letih lesu beban berat, datanglah kepada Tuhan. Para ibu, dalam zaman ini tantangan sangat tidak mudah. Bagaimana bisa berperan dalam seluruh aspek hidup kita. Kadang kita merasa letih, tidak ada orang yang mengerti kita. Datanglah kepada Tuhan. Jangan datang kepada suami orang curhat di kantor. Jangan datang kepada curhat di teman gereja, suami orang. Jangan, datanglah kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Terus kalian, kita harus love the Lord, kita harus fear the Lord, kita harus trust in God. 3 kunci ini yang akan mengajak kita bergumul sepanjang sesi mandat ibu ini, melihat bagaimana kita sebagai seorang ibu berperan dalam keluarga kita, menjalankan mandat yang Tuhan izinkan untuk kita jalankan. Mari kita akhiri dengan mensyukuri anugerah Tuhan. Being a mother is a blessing. Jadi seorang ibu itu sebuah berkat anugerah Tuhan. Tidak semua wanita bisa menjadi seorang ibu. Meskipun dia seorang wanita, tapi menjadi seorang ibu adalah sebuah blessing.
Dan mintalah kepada Tuhan agar kita bisa ditolong Tuhan menjadi seorang godly mother. Godly mother, ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, ibu yang sungguh-sungguh bijak, dan menjadi seorang ibu yang diperkenan Tuhan. Para ibu sekalian, para ayah sekalian, kita bergumul bersama, kita menangkan zaman ini. Kita menangkan keluarga kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.